kita akan mulai. Ya, dengan kasih Kristus kita minta Bapak Fibri untuk membuka dalam doa. Pak Fibri? On, Pak. Pak Fibri. Ya. Mohon bisa membuka acara kita dengan doa yang hikmat setelah turun gunung, Pak. Shalom Pak Yos, Pak Roy. Shalom Mbak Fitri. Ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya bersyukur buat hikmat Tuhan yang luar biasa menyertai sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur buat anugerah, kasih. Tuhan memberi kami hikmat sehingga ketika kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Pak Fibri masih di gunung kah? Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, terima kasih sudah bergabung pada acara kita pada malam hari ini, yaitu di Ngopi bareng STT Sangkala, ngobrol perkara iman bareng STT Sangkala. Ya, pada malam hari ini kita akan sama-sama ngobrol bersatu perkara yang cukup menarik, yaitu peluang dan tantangan kewirausahaan di tengah krisis. Ya, seperti yang kita ketahui, saat ini dunia masih dalam sebuah krisis, sehingga kita juga krisis pandemi COVID-19. Dari berita yang terakhir saya baca, sekitar kira-kira 100 juta orang menurut World Bank akan kehilangan pekerjaan, dan mereka akan turun menjadi orang miskin. Dari tadinya orang dengan berpenghasilan menengah akan turun menjadi orang miskin. Nah, tentu saja krisis ini juga menyerang seluruh dunia, dan dari berbagai ramalan para ekonom, para ahli mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk di ambang krisis. Nah, untuk itu kita akan sama-sama mendengarkan sharing best practice dari hamba-hamba Tuhan yang saya yakin sudah memiliki banyak pengalaman yang luar biasa di dalam kewirausahaan maupun di dalam pelayanannya, nah, sehingga bisa memberikan insight baru atau pengetahuan baru buat kita. Yaitu ada yang pertama ada Bapak Pendeta Peter Setiawan dari Bali, lalu Bapak Yosia Kristiano dari Semarang, dan Bapak Iman Elroy dari Semarang. Nah, untuk itu dengan tidak berlama-lama lagi, kami akan berikan kesempatan pada 3 pembicara yang luar biasa ini, masing-masing 15 menit untuk sharing best practice mengenai peluang dan tantangan kewirausahaan di tengah krisis. Ya, ini ada hal-hal yang bisa disampaikan. Ya, kami akan bisa memulai terlebih dahulu, dimulai dari Bapak Iman Elroy. Pak Pendeta Iman, silahkan bisa menyampaikan sharingnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Pendeta Iman. Selamat malam, suara saya oke ya? Ya. Nah, saya pertama terima kasih untuk kesempatan malam ini saya diundang untuk boleh sharing. Jadi saya menggembalakan GKI Mawar Sharon di Semarang, tapi saya juga orang sebut namanya by vocation ya. Jadi saya juga seorang wirausaha dan saya cukup enjoy dengan bisnis yang Tuhan percayakan. Nah, saya ingin mungkin berbagi di awal ini, berbagi sedikit mengenai prinsip-prinsip ya. Saya percaya bahwa dimanapun, di dalam kondisi apapun, dalam tantangan, bahkan tentunya seperti sekarang ini, di tengah-tengah pandemi, orang bilang bahwa krisisnya bukan hanya krisis kesehatan, tapi krisisnya adalah krisis ekonomi. Nah, oleh karena itu, saya ingin kita sama-sama belajar apa kata firman Tuhan, prinsip firman Tuhan yang saya selalu ingin untuk bisa bagikan kepada teman-teman hamba Tuhan maupun juga pada jemaat, supaya mereka mengerti bahwa firman Tuhan atau Alkitab kita ini sudah mengajar banyak tentang
tentang bisnis, tentang kewirausahaan. Jadi pertama saya ingin kalau boleh bisa share screen, bisa nggak ya? Ya, minta tolong Pak Wardi dibantu, Pak Iman akan share screen. Ya, bisa Pak sekarang Pak. Sudah Pak. Ya. Ya. Oke. Nah, oke, saya mau mulai dengan ini ya, dengan satu quote yang berkata, "Aim for the moon, if you miss, you will land among the stars." Ya, kita barusan bulan ini memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang 75. Saya suka sekali dengan sebuah quote dari pendiri bangsa kita, yaitu Bapak Soekarno. Dia berkata bahwa gantungkanlah cita-cita kita setinggi langit. Nah, bicara mengenai wirausaha, saya percaya kalau kita menjadi orang yang berhasil di wirausaha itu istilahnya tidak ada batasan seberapa tinggi kita itu bisa mencapai apa yang bisa kita capai dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau punya mimpi yang besar, kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya perlu untuk punya mimpi yang besar. Kita juga harus menyadari bahwa semakin tinggi atau semakin besar satu bisnis, kita harus menyiapkan yang namanya fondasi. Nah, kita tahu bahwa fondasi bangunan itulah yang akan mempengaruhi bagaimana kuat atau kokohnya sebuah bisnis atau sebuah usaha yang kita kelola. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan begini, yang ada 3 prinsip bisnis yang saya selalu bagikan, yaitu pertama adalah what is the bottom line, yang kedua strength base, yang ketiga what problems do you solve. Nah, saya ingin kita pertama untuk masuk dalam prinsip pertama, intinya begini, bahwa banyak orang punya pemikiran yang salah ya pada waktu mereka masuk ke dalam suatu usaha, punya motivasi yang keliru. Biasanya kalau kita tanya, kenapa kamu mau berusaha, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini, kebanyakan orang akan bilang, ya untuk bertahan hidup atau untuk make profit. Saya percaya bahwa itu semua tidak salah, karena saya percaya bahwa sebuah bisnis harus bisa sustainable, harus bisa bertahan. Itu hanya dengan making profit. Nah, tapi di sini yang pertama kita mau belajar, prinsip pertama yang saya mau bagikan adalah mestinya dalam satu bisnis yang jadi bottom line atau jadi tujuan akhir dari sebuah bisnis adalah namanya relationship atau namanya kepercayaan. Jadi ada banyak orang, mereka mengutamakan yang penting bagaimana caranya untung, bagaimana untung besar. Nah, itu satu konsep yang keliru, sangat bertentangan dengan prinsip Alkitab. Bahwa saya katakan di sini bahwa jangan menggunakan orang untuk membangun bisnis, tapi gunakanlah bisnis untuk membangun orang. Nah, kenapa begitu? Pastor Brian C. Houston dari Global Senior Pastor di Hillsong itu mengatakan sesuatu yang menurut saya luar biasa banget. Dia bilang, salah satu hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah namanya orang-orang. Jadi kalau kita ngomongin soal bisnis, prinsip yang pertama yang kita harus mengerti terlebih dahulu adalah intinya adalah membangun hubungan, bukan mencari profit jangka pendek saja. Jadi ada banyak orang, Pak, gimana kalau mulai bisnis tapi nggak punya modal, nggak punya aset yang bisa dijaminkan. Teman-teman, saudara-saudara, saya ingin kita punya pemikiran cara mindset yang betul dulu. Firman Tuhan mengajarkan bahwa relationship itu sangat amat penting, bahkan lebih penting daripada modal. Kalau ada teman saya yang berkata begini, kalau kita mau menghancurkan sebuah bisnis, itu kita nggak perlu menghancurkan pabriknya, nggak perlu menghancurkan asetnya. Tapi kalau kita mau menghancurkan sebuah bisnis, yang paling gampang adalah menghancurkan hubungannya. Jadi kalau menghancurkan bisnis, hancurkan hubungan antara customer sama kita, hubungan supplier sama kita. Pada waktu kepercayaan itu sudah nggak ada lagi, itu bisnis sudah pasti berantakan juga. Jadi nggak perlu repot-repot menghancurkan aset, menghancurkan pabrik. Tetapi cukup menghancurkan yang namanya hubungan. Jadi hubungan ini
harus lebih bermakna, harus lebih penting daripada yang namanya profit. Kalau kita ngomongin modal, setiap usaha yang sekarang mungkin beberapa teman kita semua tahu ada unicorn startup yang berhasil ya. Kita dengar kayak perusahaan seperti Alibaba. Kita pikir bagaimana seorang Jack Ma bisa dalam beberapa tahun saja, dalam beberapa belas tahun, berapa puluh tahun dia bisa membangun bisnis yang besar. Tahukah bahwa semua pendanaan itu pertama dimulai dengan seseorang yang namanya Masayoshi Son. Jadi ada investor di belakangnya. Jadi saya percaya kalau kita ngomongin Gojek, kita ngomongin Tokopedia, perusahaan-perusahaan startup yang berhasil, itu semua dimulai dari namanya kepercayaan. Jadi pertama jangan pusing dengan namanya bagaimana untuk memiliki modal dengan cara apa. Tetapi yang paling penting adalah pastikan bahwa apa yang kita bangun ini adalah juga kita membangun hubungan. Jadi firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi prinsip kepercayaan ini harus yang dikejar duluan, sesuatu yang primer. Baru nanti yang sekunder, berkat Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua yang saya ingin sharingkan, kita harus punya mindset bisnis bahwa wirausaha yang kita akan buat itu berdasarkan dengan kekuatan kita. Sesuai dengan kekuatan kita. Setiap dari kita diciptakan sangat unik. Ya, Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan itu membuat kita sebagai masterpieces. Jadi kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kalau kita mau menemukan apa sih kira-kira bisnis apa yang kira-kira cocok atau untuk saya pada saat ini, pertanyaannya harus kembali ke diri kita sendiri. Apa kekuatan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Filipi 2:13 juga bilang karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia. Jadi penting untuk kita mengetahui. Nah, saya suka dengan satu buku ini bagi teman-teman yang bisa dapatkan buku ini, saya rekomendasikan banget. Ya, Anda bisa dapatkan di Gunung Agung, ditulis oleh seorang teman saya namanya Mas Ari Wibowo, seorang pastor tapi juga seorang praktisi di marketplace. Dia bilang bahwa sebuah bisnis, di sini kita belajar bahwa kita itu, setiap dari kita belajar untuk menemukan apa yang Tuhan, kekuatan apa yang Tuhan telah beri di dalam kehidupan kita. Jadi, setiap kita sangat unik. Nah, di sini saya tulis ada metode saya suka dan saya bisa. Jadi, dari apa yang saya suka lakukan dan apa yang saya bisa, sebetulnya di situ adalah sebuah clue. Kira-kira bisnis apa yang ada atau kekuatan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi, prinsipnya di sini kita mungkin pernah mendengar bahwa untuk orang menjadi seorang yang sangat kompeten, kita harus berlatih 10.000 jam. Nah, tapi apa bisa kita berlatih 10.000 jam kalau kita tidak menyukai apa yang kita lakukan? Saya percaya setiap di sini nanti ada teman-teman praktisi dari Pak Peter dan juga Pak Yosia akan cerita pasti punya kekuatan yang berbeda-beda. Nah, kuncinya di sini adalah betul-betul untuk menemukan apa yang menjadi kekuatan kita. Saya ada sebuah quote yang berkata, "You are born original, don't die as a copy." Setiap kita itu lahir sebagai orang yang unik, jangan mati sebagai orang yang sama, yang umum. Jadi fokuslah untuk mengenali kekuatan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Albert Einstein juga berkata, seekor ikan akan merasa bodoh seumur hidupnya kalau dia itu disuruh memanjat pohon. Ya, seekor ikan akan merasa bodoh seumur hidupnya kalau dia disuruh memanjat pohon. Jadi di sini setiap bisnis yang terbaik yang kita bisa hasilkan itu pasti punya korelasi dengan apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Intinya seperti itu. Semua bisnis yang terbaik itu kalau kita lihat semua bisnis sukses selalu kembali lagi ke kata saya bisa dan saya suka. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah
bagaimana di sini pentingnya kita untuk namanya kolaborasi. Nggak mungkin semua orang bisa punya kekuatan macam-macam ya. Kalau kita ngomongin film, ada film Avengers, saya suka itu bagaimana setiap tokoh itu punya keunikan yang berbeda-beda. Ya, jadi kita butuh yang namanya kerjasama. Kolaborasi sama siapa? Paling gampang mungkin kolaborasi sama teman. Kolaborasi mungkin sama pasangan kita bagi yang sudah menikah. Pasti setiap kita ini punya keunikan beda. Mungkin pasangan kita punya ketelitian yang kita nggak punya. Tetapi kita punya konsep marketing yang orang lain nggak punya. Jadi kenalilah betul-betul kekuatan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Dari situlah kita bisa melahirkan bisnis atau menghidupi sebuah bisnis yang luar biasa. Nah, prinsip terakhir yang saya ingin bagikan adalah namanya solution based. Persoalan apa yang kita bisa selesaikan. Nah, saya suka di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 di dalam NASB ya, dalam New American Standard Bible dikatakan the Spirit of God was hovering over the surface of waters. Jadi pada waktu dunia itu diciptakan ulang, waktu di Kejadian kita baca penciptaan, itu kita lihat bahwa roh Tuhan itu melayang-layang. Dikatakan roh Tuhan melayang-layang. Dari bahasa Inggris pakai kata hovering. Hovering itu kayak muter-muter, kayak mengitari. Nah, kita harus, apa yang kita lakukan harus menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak perlu khawatir dengan apapun tantangan yang ada justru di masa COVID seperti ini. Mau situasi bisnis kayak apa, ekonomi prediksi ini akan masuk resesi apa tidak, sebetulnya itu adalah hal-hal yang tidak relevan. Hal-hal yang tidak perlu kita khawatirkan terlalu banyak. Betul bahwa kita perlu mencermati industri mana, tren industri apa, perkembangan seperti apa. Tapi prinsipnya adalah begini, kalau kita ini menghadirkan solusi itu pasti akan dicari dan itu akan menjadi sebuah bisnis yang sukses, sebuah bisnis yang berhasil. Di sini dikatakan bahwa pada waktu dunia itu begitu gelap, disitulah roh Tuhan itu melayang-layang. Jadi prinsipnya di sini adalah kita harus belajar untuk mengenali kira-kira persoalan apa yang saat ini kita sedang bisa jawab dengan apa yang kita punya, dengan kekuatan yang kita punya. Tadi yang prinsip kedua kan kita punya kekuatan yang unik. Nah, dari kekuatan yang unik itu problem apa yang kita bisa selesaikan? Saya percaya bahwa ada sebuah quote berkata bahwa ide itu murah, ya, ide itu murah, tapi eksekusi itu mahal sekali. Bahkan saya boleh katakan segalanya. Banyak, kalau sekarang kita ngomongin soal ide bisnis, kita mau nanya mau apa ya, pasti banyak dari kita terpikir banyak hal ya, banyak hal yang bisa kita pikirkan, ada ide ini, ada itu. Pertanyaannya adalah, bisakah ide kita itu dieksekusi atau jadi sesuatu yang nyata? Saya tertarik sekali ya kalau saya baca di dalam kitab Kejadian kisah dari Yusuf. Setiap kali kita membaca kisah Yusuf, dipromosikan menjadi Perdana Menteri, jadi orang nomor 2 yang powerful di Mesir. Dia itu sebetulnya apa yang dia lakukan sih? Pertama, dia menafsirkan mimpi dari Firaun. Itu dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi saya percaya dia tidak dipromosikan jadi Perdana Menteri itu karena bisa menafsirkan mimpi. Saya percaya kalau ngomongin soal menafsirkan mimpi ya, kalau kita diceritakan mimpi dan kita menafsirkan mimpi, mungkin kita bisa sedikit ngarang-ngarang ya. Oh, mungkin artinya begini. Tetapi yang mahal di sini adalah eksekusinya. Karena di dalam firman Tuhan katakan setelah Yusuf ini menceritakan arti dari mimpi itu, kemudian dia ditanya, terus kita harus ngapain? Dengan apa yang kamu ceritakan itu kita harus ngapain? Dan dia kemudian memberikan sebuah rencana. Oh, oke, kita harus begini, kita harus mengatur semua persediaan, kita harus save seberapa banyak, kita harus bikin buffer seperti ini. Nah, itulah
rencana dan kemampuan Yusuf untuk mengeksekusi rencananya itulah yang membuat dia dipercaya menjadi Perdana Menteri. Saya percaya kita juga harus tahu bahwa bukan hanya kita ini mempunyai sebuah ide bisnis yang brilian, tapi bagaimana caranya mengeksekusinya itu menjadi langkah-langkah yang sederhana. Nah, oleh karena itu, saya percaya banget bahwa kalau kita ngomongin wirausaha itu sebetulnya intinya satu, kita memberikan solusi kepada sebuah kebutuhan. Jadi semakin kita bisa memberikan lebih baik dalam menyediakan solusi, itu semakin bisnis itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat memberi manfaat. Nah, bagaimana kita bisa memberikan solusi? Kita belajar untuk melayani, ya. Oleh karena itu, saya percaya kalau di lingkup gereja kita mengenal istilah melayani, sebetulnya melayani itu juga relevan juga di dalam bisnis. Semakin ada persoalan yang kita bisa layani, itu sebetulnya bicara mengenai peluang bisnis. Ya, pada intinya kalau kita tarik ya, ada bisnis itu kalau ngomongin soal solusi, sebetulnya ada dua macam. Pertama, bisnis yang menjawab kebutuhan. Bisnis yang menjawab kebutuhan, suatu produk, kalau kita ngomongin produk ya, produk atau service, ada produk atau service yang menjawab kebutuhan, dan ada produk atau service yang menimbulkan namanya menciptakan sebuah emosi, menciptakan sebuah keinginan. Jadi semakin kita ini bisa menjawab dari keduanya itu, terciptalah sebuah ide bisnis. Nah, saya akan kasih contoh ya, sebagai contoh terakhir begini. Saya kebetulan suka sama namanya, teman-teman mungkin tahu namanya brand Uniqlo. Nah, kebetulan saya juga lagi pakai kaosnya. Nah, kenapa saya ceritakan Uniqlo ini? Karena menarik, mereka itu memposisikan diri namanya bukan sebagai perusahaan fashion, sebagai perusahaan fashion, tapi mereka memposisikan diri namanya sebagai apparel teknologi. Jadi sebagai teknologi pakaian. Kenapa? Karena mereka menciptakan bahan-bahan ini, salah satunya adalah bahan yang membuat keringat itu cepat kering. Ya, jadi dari situ saya waktu mencoba pertama kali, wah kok keren ya, ada baju, kaos kita pakai, tapi di dalam kondisi, apalagi dalam kondisi di kota Semarang gitu yang begitu panas, tapi langsung bisa kering sendiri. Nah, itu buat saya menjawab kebutuhan. Oleh karena itu menjawab kebutuhan, pasti akan selalu dicari. Nah, saya percaya ada begitu banyak contoh produk dan brand yang kita kenal saat ini. Kalau kita pikir sebetulnya adalah brand-brand yang kenapa kita terus ingat, karena mereka menjawab kebutuhan dan mungkin juga menciptakan emosi. Ya, buat teman-teman yang mahasiswa tentu tahu yang namanya Indomie ya. Indomie itu adalah produk yang legendaris banget. Kenapa? Begitu kita lihat Indomie langsung kepikir, wah ini menjawab kebutuhan dan terus menimbulkan emosi yang kuat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama, prinsip pertama adalah hubungan itu merupakan sesuatu yang paling penting di dalam bisnis. Yang kedua adalah kita harus melakukan semuanya itu dari zona kekuatan kita, apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, dan yang ketiga, yang terakhir adalah solusi apa yang kita bisa hadirkan melalui kewirausahaan kita. Mungkin itu dulu yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Iman, seorang praktisi sekaligus hamba Tuhan, dan kita tadi sama-sama melihat ada satu benang merah antara paham atau iman Kristen, yaitu melayani dengan bisnis. Melayani ini menciptakan sebuah problem solving atau pemecahan masalah yang dimana ada dua, yaitu produk dan juga ada nilainya. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami persilahkan pada materi kita yang kedua, Bapak Pendeta Peter dari Bali. Pak Peter. Ya, silakan ya. Pak Peter. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Pak Peter.
Ya, teman-teman, para rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, yang hari ini boleh bersama-sama kita saling sharing ya. Ya, seniawan dari Surabaya sudah 30 tahun ada di Bali, jadi sudah separuh lebih usia saya di Bali untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan sampai sekarang pun tetap melayani Tuhan. Tapi saya juga sebagai bekerja di marketplace juga, sebagai praktisi bisnis juga. Jadi saya mau sharingkan tentang apa yang kami alami untuk supaya teman-teman dimanapun berada dalam kondisi yang sekarang seperti ini, kondisi ekonomi yang sulit ya, buat hamba-hamba Tuhan semuanya, kita tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu melimpah dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, ini saya mau bagikan sedikit saja tentang apa yang kami lakukan ya dalam hal bisnis juga dan juga dalam pelayanan. Ya, teman-teman semuanya, bahwa kita semua ini lakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan Bapa di bumi ini. Nah, tentunya kita punya harapan-harapan untuk setiap orang itu memiliki harapan yang apa itu pasti ya dalam kehidupan, yaitu harapan yang indah, harapan yang diberkati, harapan yang sukses dan sebagainya. Tapi kenyataannya kita semua, seluruh manusia di bumi ini mengalami hal yang susah dengan kondisi pandemi sekarang ini. Nah, bagaimana caranya kita ini bisa menyikapi dengan kondisi-kondisi seperti ini? Ya, tentunya di antara teman-teman kita semuanya pasti punya pengalaman-pengalaman. Ya, saya mau bagikan pengalaman yang kami hadapi juga ya. Di Bali saat ini kondisi pariwisata lagi lesu juga ya. Jadi memang karena kondisi pandemi, PSBB diberlakukan, lockdown diberlakukan, akhirnya semua praktisi bisnis pun mengalami penurunan, bahkan juga mereka tutup, banyak yang tutup ya. Jadi pariwisata tidak lancar, jadi tidak ada tamu ke Bali karena memang di lockdown. Jadi semuanya menderita ya. Masyarakat menderita, semuanya dalam kondisi susah. Dan termasuk juga anak-anak Tuhan. Ini dibatasi ya, tidak bisa seperti dahulu duduk berdempetan. Bahkan ada gereja besar pun yang kapasitasnya bisa 2.000 lebih, karena memang harus mengikuti protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal kita bisa menyikapi situasi pandemi seperti ini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa bersikap ya. Yang pertama adalah bagaimana kita semua harus bertahan di masa yang sulit ini. Ya, kenapa kita harus bertahan? Karena memang kita tidak bisa mengharapkan sesuatu seperti yang kita harapkan, yaitu kondisi yang selalu baik dan semakin membaik. Tentunya apa yang kita hadapi sekarang ini adalah bahwa memang kondisi dunia ini bukan bertambah baik sesungguhnya, tapi bertambah rusak dan bertambah akan menuju kehancuran. Ya, salah satu tanda seperti ini, semua orang tidak bisa beraktivitas dengan leluasa karena memang semuanya dibatasi. Nah, bagi kita semua, kenapa kita harus bertahan, Bapak Ibu sekalian? Ya, dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi tertekan seperti ini. Mau kita harus tetap bertahan. Dan saudara, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ya, jadi firman Tuhan bilang kepada kita, kalau kita tawar hati, ya, kemudian kita putus asa, tidak mau bangkit, ya, kita bersikap pasif, tidak berbuat apa-apa, maka kita pun akan lemah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi
pada saat kita mengalami kesesakan dalam hidup ini, banyak orang yang mengalami putus asa. Ya. Kita melihat banyak, hampir semua orang mengalami kesusahan, terutama di dalam hal ekonomi. Ya, mereka berupaya bagaimana cara untuk bisa mengembangkan bisnis, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan finansial, dan mereka semua berpikir bagaimana dengan kondisi seperti ini. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan peluang-peluang kesempatan yang ada untuk bisa mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan finansial. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini semua diberi oleh Tuhan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan hikmat dari Tuhan, diberikan kecerdasan, diberikan banyak hal oleh Tuhan untuk bisa mengelola apapun yang kita kerjakan dalam dunia ini. Ya, nah sekarang tergantung daripada kita semua. Ya, yang kedua saya mau bagikan adalah yang pertama adalah kita harus bisa bertahan di masa sulit. Kenapa? Kalau kita tidak bisa bertahan, menjadi tawar hati dan putus asa, kita juga akan bertambah lemah. Ya. Dan yang kedua, saya mengajak saudara untuk kita semua tetap aktif di masa yang sulit seperti ini. Aktif itu adalah kita ini semua mengerjakan sesuatu. Apa yang bisa kita kerjakan? Menjadi kreatif. Kita melakukan inisiatif, ya, ada di masa saat-saat seperti yang sekarang ini. Mungkin di kota besar sama di daerah memang berbeda, ya, karena kita menjumpai banyak usaha-usaha atau pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan usaha itu di kota besar dan di desa memang tidak sama, ya. Ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan di desa. Tapi saya pikir begini, kita semua, ya, kalau kita ini pasif, tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita menyiasati situasi yang sulit seperti ini harus tetap aktif dalam segala hal, ya, dalam segala aspek kehidupan kita. Yang bekerja teruskan bekerja, ya, yang melakukan usaha teruskan melakukan usaha. Kalau misalnya dalam kondisi seperti sekarang ini ada penurunan, ya, ada misalnya tidak berkembang, lalu kita harus mempunyai satu sikap, yaitu mencari peluang yang lain, ya, yang ada gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa kehidupan hamba-hamba Tuhan yang dimanapun berada, yang khususnya di Indonesia ini, mereka juga mengalami sesuatu yang sangat sulit dalam kondisi sekarang ini. Tapi dalam kondisi seperti ini, jangan kita pasif, ya, haruslah tetap aktif, ya. Jadi saya sebagai pelaku marketplace, ya, sebagai praktisi bisnis, itu 10 tahun saya sempat full time, menjadi full timer di gereja. Lalu kemudian saya sudah 30 tahun ada di Bali, ya. Jadi 10 tahun pertama itu kami melayani, membangun sebuah komunitas gereja, ya, di mana saya terlibat di dalamnya. Lalu setelah itu saya keluar, saya masuk ke marketplace. Tetapi di dalam panggilan saya melayani itu tidak berhenti. Saya tetap ingin melayani Tuhan karena memang itu menjadi panggilan khusus Tuhan, yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya untuk saya selalu harus melayani dalam pekerjaan pelayanan. Ya, dan akhirnya 20 tahun kemudian sampai sekarang ini kami bekerja membangun bisnis sebagai praktisi bisnis. Nah, ada beberapa jenis usaha yang kami kerjakan, ya, selama 20 tahun ini. Pada waktu kami keluar dari full time, ya, kami kan tidak punya pekerjaan apa-apa. Lalu kemudian dari situlah kami harus mendapatkan penghasilan dari sebagai full timer. Saya harus sekarang berusaha untuk bisa bekerja, menghidupi keluarga, ya, dan saya sama istri saya itu sebuah tim, ya, di mana kami berdiskusi bersama untuk bagaimana bisa menghasilkan finansial, ya. Dan
Waktu itu kami memang tidak ada persiapan apa-apa, tidak ada pengalaman untuk bekerja dalam hal yang sekuler. Lalu hal yang sederhana yang kami kerjakan adalah pertama kali saya tidak pasif. Jadi saya begitu kami tidak mendapatkan finansial lagi, lalu kami mencari peluang-peluang yang ada. Nah, peluang itu akhirnya kami diskusi dengan istri, bagaimana ya kita bisa menghasilkan finansial yang tanpa ada risiko dan tidak ada modal. Nah, sudah perlu tahu, ini saya memberikan satu gambaran aja ya, sebetulnya ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Ya bagaimana kita berusaha bekerja yang tidak ada risikonya, yang modalnya mungkin minim ataupun tidak perlu modal yang besar ya. Yang pertama kali yang saya lakukan adalah kami bekerja sebagai agent properti ya. Sebagai agent properti di mana kami berdua sudah menyatakan bahwa kami bekerja di sektor properti tapi sebagai agent, bukan sebagai kontraktor, bukan sebagai owner dari perusahaan properti, tapi sebagai agent, yaitu kita menjualkan propertinya orang lain. Nah, ini adalah sebuah peluang bisnis yang bisa kita lakukan pada saat itu. Ya, pada tahun pertama setelah kami keluar dari full time, kami mengerjakan itu. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi pada bulan pertama ya, setelah kami tidak mendapatkan finansial dari adalah di luar dugaan saya adalah ketika saya tidak ketika kami berkunjung ke sebuah dokter gigi ya, ini saya cerita aja singkat ya, kami ngobrol dengan dokter itu, nanya soal keluarga, nanya soal pekerjaan, lalu saya juga ditanya pekerjaannya apa, lalu saya bilang kami bekerja sebagai property agent. Lalu kemudian dokter itu bilang, oh kebetulan saya punya properti di jalan ini. Lalu kemudian bisa nggak bantu untuk menjualkan. Nah kemudian saya catat spesifikasi rumahnya, berada di mana, fasilitasnya apa, luasnya berapa, dan sebagainya. Lalu yang kami lakukan adalah pada waktu itu sekitar tahun 2000 ya, 1999, kami waktu itu tidak mengerti bagaimana caranya mengiklankan properti ini. Ya. Lalu satu saat kami kan sering makan di sebuah warung di salah satu jalan di Teguh Umar Denpasar, yaitu namanya Warung Madiun. Di situ waktu itu ada banyak tempelan iklan-iklan, yaitu berupa kertas-kertas yang ditempel. Nah, saya ikut-ikutan minta izin untuk bisa menempel informasi. Ini ada rumah dijual. Saya ketik, lalu saya tempel di situ, hubungi nomor telepon ini. Nah, pada hari yang sama pada saat itu juga yang ditawarkan ya, sebagai property agent, tapi yang tidak resmi, artinya sebagai agent properti yang tradisional ya. Lalu kemudian kami antarkan, lalu terjadi dealing dengan pemiliknya dan closing. Nah, bulan pertama kami keluar dari full time, saudara Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa, Tuhan memelihara. Ya. Dan arti gini, campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita pastikannya, apa yang terjadi? Mendapatkan komisi yang pertama, kami bekerja sebagai property agent yang tidak resmi itu kami dapat komisi sekitar 5 juta. Lumayan, bisa menyambung untuk kehidupan kami keluarga. Waktu itu anak saya 2 masih kecil-kecil. Lalu yang bulan yang sama pun terjadi transaksi lagi, di mana ini juga luar biasa. Pada saat istri saya ngantar anak sekolah, lalu ketemu seseorang, kemudian orang itu bilang, saya lagi cari tanah nih. Kemudian saya dihubungi oleh istri saya. Ini kebetulan kami punya informasi sebuah tanah di sebuah jalan yang cukup besar, dan saya memberikan informasi itu kepada orang itu, di mana saya tidak ketemu orang tersebut yang cari tanah. Saya cuma lewat telepon aja. Pak, lihat saja tanahnya di situ. Ya, nanti kalau Bapak cocok, Bapak tertarik, nanti Bapak saya kasih yang punya pemiliknya.
waktu itu kami kan tidak mengerti bagaimana cara bekerja sebagai property agent ya. Jadi akhirnya kami lakukan seperti itu. Kemudian orang itu datang ke lokasi, lalu kemudian merasa cocok, lalu kemudian saya berikan informasi teleponnya ini, Pak, tolong telepon sendiri ya. Nah, apa yang terjadi? Mereka bertemu, lalu mereka di luar dugaan adalah mereka itu ke notaris, di mana saya tidak mengantarkan mereka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah transaksi yang lumayan, cukup lumayan pada waktu itu. Nah, akhirnya kemudian saya cuma by telepon aja, saya tidak mengantarkan, tidak ketemu orangnya. Tapi kemudian yang terjadi adalah tiba-tiba pemilik tanah itu datang ke rumah memberikan kami komisi, yaitu berupa cek. Pada saat itu kami menerima komisi yang kedua sebesar 32 juta rupiah. Pada saat itu juga ya. Dan saya lihat ini adalah campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami yang bisa kami lakukan. Dan setelah itu kami mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai sekarang. Ya, makanya saya bisa berbagi kepada saudara semuanya, kalau kita semua anak-anak Tuhan ya, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan tulus, kita melayani Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ya, jadi apapun yang kita butuhkan, Tuhan itu lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri tahu. Ya, sampai akhirnya dalam perjalanan selama 20 tahun ini yang kami lakukan adalah melakukan pekerjaan sebagai property agent yang dimana menghasilkan properti untuk anak-anak dan juga untuk kantor pelayanan gereja. Ya, kami dari usaha ini pun ya kami mengalami berkat Tuhan di mana untuk kebutuhan kami dan juga untuk kebutuhan pelayanan. Ya, jadi yang kedua adalah kami juga melakukan bisnis marketplace memiliki usaha home industry. Ya, home industry ini adalah hobi dari istri saya. Dia suka bikin kue, lalu kue itu namanya puding panen Bali ya. Itu sejak tahun 1991 ketika anak saya lahir dikerjakan sampai sekarang. Dan home industry ini menopang untuk finansial kami juga secara sehari-hari dan sampai sekarang masih ada gitu ya. Lalu kami juga lakukan juga diversifikasi, nggak cuma itu, dan juga kami karena hobinya musik, akhirnya kami coba untuk usaha jualan alat musik ya, yaitu sekarang kami jualan, dulu banyak jenisnya tapi sekarang saya cuma satu aja jualan alat musik, yaitu jual beli piano yang mereknya Yamaha yang asli dari Jepang, dan juga sewa menyewakan piano, grand piano dan sebagainya. Nah, kemudian anak-anak saya lulus daripada sekolah musik, anak-anak mendirikan usaha wedding entertainment organizer, lalu juga sebagai agen dari tisu dari pabrik ya yang dipercayakan oleh anak-anak. Nah, sekarang yang terakhir ini kami melakukan pekerjaan yaitu bekerja sama dengan perusahaan farmasi Jepang sebagai franchiser ya. Ini pekerjaan ini yang saat ini berjalan mendukung finansial kami. Jadi melakukan diversifikasi usaha. Jadi tetap aktif dalam kondisi apapun, saya mencari peluang-peluang yang ada gitu. Apakah bekerja itu salah sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala? Tidak, saudara. Selama Alkitab firman Tuhan berkata kita tidak keliru untuk bekerja, ya, saudara. Karena bahkan firman Tuhan menganjurkan bahwa kita semua harus bekerja. Ya. Nah, kita diciptakan Tuhan, diberi tanggung jawab Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Supaya apa? Supaya kita nggak bergantung pada orang lain. Ya. Nah, supaya kita ini melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang dipercaya Tuhan. Dan di dalam bisnis pun saya memiliki prinsip bagaimana kalau hidup kita diberkati, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Dan saya tadi menulis statement dari Pak Iman tadi adalah gunakanlah bisnis untuk membangun orang lain. Ini adalah sama seperti
gunakanlah bisnis untuk memberkati orang lain. Nah, itu prinsip kami ya. Jadi kita tetap aktif dalam kondisi yang sulit seperti ini, ya, ciptakan peluang-peluang kerja. Kalau di desa misalnya ya, yang di desa yang punya lahan bisa bercocok tanam, bisa menjadi peternak, menjadi petani maupun peternak ya, peternak ayam, ternak ikan, budidaya ikan dan sebagainya. Coba kreatif seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah ketiga ya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tentunya kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu yang kita peroleh di dunia ini semuanya adalah perkenanan Tuhan, bukan kekuatan kita. Kita nggak mampu apa-apa. Sekalipun kalau misalnya kami pun bekerja siang malam ya, banting tulang, peras keringat, kalau tanpa perkenanan Tuhan kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Ya karena kita apa? Karena kita tetap menyerah, berserah penuh pada Tuhan yang memberikan kita kasih karunia yang berlimpah. Jadi bagi kita anak Tuhan yang mengerti rahasia ini, bagaimana kita diberi tanggung jawab untuk bekerja dan harus menjadi berkat untuk orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, itu lakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun juga, itu kita kerjakan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi sendiri. Kalau kita untuk kepentingan pribadi sendiri, saudara, kita ini termasuk orang yang egois. Ya. Bagaimana dengan hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi saya bagi pengalaman ini, ya, untuk semua saudara, ya. Jadi dalam kurun waktu sekitar 16 tahun ya kami mengembalakan, kami dipelihara Tuhan dengan luar biasa, ya. Di mana kami bersama keluarga sepakat untuk kalau kami pun diberi kepercayaan untuk mengembalakan jemaat, kami tidak mengambil tidak harus meniru saya, ya, karena kami sudah sepakat sama keluarga bahwa kami itu mengabdi, kami itu sacrifice, ya, dalam melayani itu sacrifice. Jadi mengabdikan hidup kepada Kristus untuk apa? Menyertai jemaat Tuhan, ya. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari jemaat. Sekalipun ini tidak harus meniru kami, tidak masalah, ya saudara. Jadi saudara tidak harus meniru kami, karena memang kami sudah punya komitmen bahwa ketika kami dipercaya melayani Tuhan, kami mengabdikan hidup sekeluarga untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan jemaat. Nah, ketika kita memperhatikan hal itu, kalau kita melakukan hal itu, kita melakukannya dengan segenap hati, dengan ketulusan hati, karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan itu mengerti kebutuhan kita daripada yang kita bayangkan. Ya, makanya kenapa dalam kurun waktu 20 tahun kami setelah lepas dari full time, benar-benar kami dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, melalui marketplace ini. Jadi sampai kapan kami mau melayani? Sampai Tuhan panggil. Sampai akhir hidup saya. Ya, kami semua. Ya, saya pikir itu aja, itu dulu. Nanti kalau yang lain boleh disambung ya dalam sesi tanya jawab boleh. Terima kasih Pak Silakan, Peter. Luar biasa. Terima kasih Pak Peter sharing best practice-nya untuk kreatif dan inovatif dalam marketplace serta selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Di sini ada interaksi antara kebenaran firman Tuhan dan juga dengan praktik di marketplace. Baik, bila ada pertanyaan dapat diketik di kolom chat untuk para peserta sekalian. Dan the last but not the least, Pak Yosea. Silakan Pak Yosea, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Salam semuanya. Shalom Pak Yosea. Perkenalkan, nama saya Yosea. Saya ceritakan latar belakang saya dulu ya. Saya pernah kerja di Indofood dan di grup Raja Wali yang sekarang dikenal dengan Raja Wali TV ya, RTV. Kemudian membangun pelayanan di gereja sampai pada titik seperti production house yang bisa dipercaya waktu itu. Saya melihat, kemudian satu lagi, saya waktu itu diminta oleh Pak Petrus Agung almarhum, saya dengan Pak Mulyadi Irawan, saya diminta untuk
membentuk atau membangun satu akademi entrepreneur yang kita kerjasama dengan almarhum Ciputra. Saya menyiapkan, saya ketemu dengan banyak hal, dan kami membangun dari awal. Sehingga konsep tentang entrepreneur, ya, walaupun sudah dikerjakan, ternyata, walaupun sepertinya belum dikerjakan, tetapi ternyata sudah dikerjakan oleh banyak orang. Dan dalam kesempatan 15 menit ini saya coba maksimalkan ya. Saya sharingkan beberapa. Kalau orang mengatakan entrepreneur atau kewirausahaan, orang berpikir bahwa orang kerja sendiri itu entrepreneur. Padahal belum tentu. Saya akan sampaikan 4 poin tentang entrepreneur. Karena tidak semua pengusaha atau orang usaha itu really entrepreneur. Entrepreneur sejati, belum tentu. Contoh, kalau nanti melihat akan beberapa definisi dari entrepreneur, maka seorang pedagang yang melakukan bisnis dagangnya, ketika dari tahun ke tahun dia tidak mengalami pembaharuan, perubahan. Kalau Pak Peter tadi pakai istilah diversifikasi usaha, maka yang bersangkutan hanya sebagai pedagang, bukan entrepreneur. Dan saya melihat ya, dalam beberapa dunia yang saya hidupi, saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan itu entrepreneur. Mereka kreatif, mereka inovatif, mereka risk taker, ya. Ada added value dari apa yang dilakukan. Nah, karena itu saya mau sharingkan, saya mau ajak kita melihat akan arti entrepreneur itu sendiri. Kemudian baru kita melihatnya ke sisi gereja, ya. Karena saya melihat banyak orang sebenarnya para pendeta itu entrepreneur sejati. Banyak, ya. Dan pengusaha juga banyak, tapi tidak semua pengusaha seperti itu. Nah, izinkan saya merumuskan itu. Entrepreneur saya dasar firman-Nya di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan pencipta, creator. Sehingga di dalam diri manusia itu ada benih, kreatornya itu ada, kreativitasnya ada. Oke. Nah, sekarang kalau lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, memelihara artinya menjaga supaya sesuatu itu berjalan terus-menerus sesuai dengan awal diciptakannya atau tujuan diciptakan. Itu dipelihara. Tetapi kalau dikatakan mengusahakan, maka di sanalah muncul yang namanya kreatif dan inovatif. Kreatif, tadi Pak Peter sudah cerita banyak. Nanti saya akan comot beberapa, karena itu sudah aplikatifnya. Nah, 4 hal yang mesti dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang pertama adalah impian. Seorang entrepreneur mesti punya impian, punya angan-angan, punya sesuatu yang besar yang dia ingin capai. Berikutnya ada apa ya? Daya cipta dalam dirinya untuk mengembangkan ada ide baru, ya, yang mau tidak mau itu muncul. Banyak orang, sebenarnya setiap orang punya, cuma tidak setiap orang memberikan kesempatan itu untuk berkembang. The power of kepepet itu bagus. Jadi ketika orang dipepet, maka daya kreatifnya itu muncul. Nah, seringkali kita orang tua tidak mengizinkan anak kita terlalu terpepet begitu. Tapi kalau terpepet akan sangat baik karena benih yang di dalam yang Tuhan berikan akan muncul. Jadi impian yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Kalau kreatif, daya cipta, ya, inspirasi, ide baru. Nah, tadi Pak Peter sudah cerita beberapa. Ya.
keluar, kemudian agent properti, kemudian tadi anaknya juga mulai IO, kemudian bapak mulai tambah lagi beberapa yang lain. Itu merupakan kreativitas. Dan tadi tambah lagi dengan istilah diversifikasi usaha. Jadi beliau ini sudah coba seperti itu. Kalau saya tarik ke pelayanan, di pelayanan itu begitu banyak hal yang menantang. Sebagai orang dengan latar belakang yang seperti saya, kemudian masuk ke pelayanan, saya melihat begitu banyak dalam gereja itu bisa dikembangkan. Impian, kreatif, lalu inovatif. Apa itu inovatif? Saya deskripsikan simpel aja. Inovatif adalah perubahan baru. Tidak selalu melulu melakukan itu, tapi ada perubahan yang baru yang dilakukan. Dan itu ada dalam satu paket kreativitas yang diberikan Tuhan. Mesti menginovasi apa yang ada. Oke? Jadi kalau saya katakan bahwa banyak hamba Tuhan yang sebenarnya entrepreneur sejati adalah ketika mereka itu bisa punya impian besar, kemudian mencoba menciptakan sesuatu dalam dunia pelayanannya. Dalam dunia pelayanannya. Nanti bagian yang keempat itu kan kalau bicara soal profit, gain, added value, atau nilai tambah dari sesuatu, itu buahnya. Nah, saya melihat, sekali lagi saya melihat, hamba Tuhan yang punya Tuhan yang mencipta itu, memberikan dalam dirinya benih untuk memberikan daya cipta sesuatu, berkreasi dan berinovasi. Impian, kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah risk taker. Seorang entrepreneur sejati haruslah seorang risk taker. Seorang penakut tidak akan bisa menjadi entrepreneur. Dia tahu resiko dari keputusannya, dia hitung begitu rupa, dia minimalisir akan resiko yang ada, dia jalan. Kemarin saya ketemu dengan seorang nenek berusia 87 tahun. Satu hal yang dia cerita ke saya ngomong kepada anak cucu saya, jangan cengeng. Beliau cerita soal pengalaman-pengalaman ketika perang di Semarang, beliau mengalami, nenek. Dan satu dia katakan, jangan cengeng. Nah, kalau orang cengeng, atau hamba Tuhan cengeng, atau pengusaha cengeng, dia bukan dia bukan entrepreneur. Terlalu banyak ngeluh, terlalu banyak hal negatif, dia bukan entrepreneur. Seorang entrepreneur itu positif, dia positif, optimis, bahkan terhadap sesuatu yang sepertinya tertutup, dia mengatakan, kita coba lagi, kita coba lagi. Nah, yang ketiga adalah risk taker. Risk taker. Jadi saya melihat sekali lagi ke gereja ya. Gereja itu sebenarnya tidak kalah menariknya dengan dunia usaha. Karena sekali lagi saya adalah praktisi sebelumnya, sehingga saya melihat, wah ini begitu banyak peluang yang bisa dilakukan dalam hal rohani. Yang keempat, yang merupakan kesatuan yang tadi saya sudah sebut adalah pasti menghasilkan keuntungan atau nilai tambah, gain atau profit. Dan sekali lagi, jangan berpikir hanya soal uang. Memang dampaknya uang, tapi yang pertama, saya narik lagi ke pembicara pertama, Pastor Imam. Dia katakan, relationship. Relationship itu juga bagian dari profit yang kita punya. Ketika saya ketemu dengan seseorang, share sesuatu, kami berbagi, dan dia mengatakan, aku punya nih, yang lebih tepat lagi nih. Dan itu merupakan profit saya ketika saya punya hubungan dengan dia. Dan kami saling memberikan akan hikmat, pengertian, dan ide, dan segala macamnya. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan, Pak Stephen, bahwa kalau melihat poin-poin akan entrepreneur ya, maka bukan hanya, kalau katakan bukan hanya pengusaha mereka entrepreneur. Saya melihat tidak semua pengusaha entrepreneur. Ya. Tidak semuanya. Kalau melihat akan definisi dari ini. Ya, sekian tahun mendampingi mahasiswa dan dosen termasuk direkturnya, saya belajar banyak. Saya belajar banyak untuk
untuk bisa melihat dengan cara pandang ilahi sebenarnya. Bahwa gereja terbuka begitu luas untuk sesuatu itu diimpikan besar, dikreatifkan, diinovatifkan, maju terus dengan resiko yang ada dan tetap memberikan akan gain, profit, added value yang tidak selalu uang, tapi nanti buahnya itu uang. Oke, cukup. Thank you. Luar biasa. Terima kasih, Pak Yos. Jadi memang ada 4 poin yang dahsyat, yaitu entrepreneur adalah impian, daya cipta atau ide, dan kreatif serta inovatif, serta risk taker dan nilai tambah. Ya, risk taker ini memang luar biasa, high risk, high return. Ya, no risk, no return. Iya. Baik, dari ketiga pembicara pada malam hari ini, kita bisa melihat ada kesamaan, banyak sekali kesamaan. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat di FB. Ada ya, lupa mematikan. Baik, ada satu pertanyaan yang masuk melalui chat FB, yaitu bagaimana membangun relasi yang baik. Ya, ini ada melalui chat FB dikirim, bagaimana membangun relasi yang baik. Baik, saya pikir pertanyaan ini bisa dijawab oleh 3 pembicara. Mungkin saya persilahkan dari pembicara pertama, Pak Pendeta Iman, untuk bisa men-share best practice-nya, bagaimana membangun relasi yang baik. Silakan Pak Pendeta Iman. Ya, kalau menurut saya sederhana ya, membangun relasi yang baik berarti kita harus menunjukkan pertama ada nilai keterbukaan, ya, setiap kita ngomong gitu adalah transparansi, kelihatan bahwa di dalam usaha itu kita bukan hanya tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman juga, bukan hanya mencari keuntungan, ya, tapi kita ini memakai usaha untuk membangun orang lain. Dan kalaupun kita ini sampai tidak bisa deliver ya, atau misalnya kita sudah janji dan kita tidak bisa menepati, kita harus berani jujur untuk kemudian kembali ya, sebisa mungkin kita tepati ya, selalu menepati janji. Perkataan itu sangat penting. Dan itulah yang hal-hal yang menurut saya pasti membangun kepercayaan ya, keterbukaan, terus memang motivasi kita ini istilahnya saya untung dia buntung gitu. Tapi kita memang harus kelihatan banget bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk memberi manfaat gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, memberikan solusi di dalam hubungan itu sesuatu yang menurut saya itulah yang akan membangun namanya trust. Ya, saya tambahin lagi dikit. Menurut saya jadi trust itu ada 2 aspek ya. Kepercayaan itu ada 2 aspek. Pertama dari aspek karakter, tadi saya sudah ceritakan, keterbukaan, kita tidak memanfaatkan orang, itu aspek karakter. Namun yang aspek kedua adalah namanya kompetensi. Jadi adalah keahlian. Jadi bukan hanya kita ini orangnya baik, orangnya jujur, orangnya, tapi kita juga skillful. Kita juga jadi orangnya ahli di bidang kita. Oleh karena itu saya percaya kalau Pak Peter tadi juga bilang bahwa sudah menjadi agen properti, bukan hanya sekedar niat baik, tapi lama-lama kan menguasai gitu ya, dalam bidang properti mana yang properti ini yang cocok untuk usaha ini, perbedaannya lokasi ini sama ini apa. Jadi pasti 2 aspek gitu. Jadi pertama soal karakter itu pasti banget untuk membangun kepercayaan. Yang kedua adalah kompetensi. Ya, jadi nggak cuma sekedar baik orangnya, tapi memang betul-betul ahli di bidangnya. Itu saja. Terima kasih, karakter dan kompetensi luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Iman. Baik Pak Peter, mungkin bisa di-sharekan praktik baik mengenai membangun relasi Pak. Silakan Pak Pendeta Peter. Ya, membangun relasi itu dalam segala aspek kehidupan ya, baik dalam bisnis maupun dalam pelayanan. Jadi memang harus dilakukan bagaimana menjaga atau membangun hubungan relasi dengan semua pihak. Ya, sebab kita nggak bisa berdiri sendiri, kita membutuhkan orang lain. Ya, bagaimana kita bisnis, kita bekerja itu harus bisa membahagiakan orang lain. Ya, bukan untuk membahagiakan diri kita sendiri. Kalau kita membahagiakan diri sendiri, itu berarti kita ini serakah.
Ya, yang penting saya diberkati, yang lain buntung, atau yang lain sial, atau yang lain nggak peduli gitu. Ya, jadi bagaimana kita sama-sama semuanya diberkati. Ya, di dalam membangun bisnis itu memang dibutuhkan dalam semua aspek, apalagi dalam bekerja. Ya, kalau kita mencari perkara-perkara yang sia-sia terhadap hubungan dengan orang lain, tentunya berkat kita akan hilang. Ya, kesempatan itu akan hilang. Ya, jadi memang ini seperti yang firman Tuhan katakan, kita mengasihi mereka ya seperti kita mengasihi diri sendiri. Ya, mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Ya, jadi orang yang mengerti prinsip kebenaran firman ini pasti kalau kita bekerja pun harus bisa menguntungkan orang lain. Ya, saya pikir semua setuju ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun orang lain? Kita harus bisa bekerja dengan jujur, dengan tulus. Ya, bagaimana kita tidak mementingkan diri sendiri. Jadi harus juga memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, dalam bekerja pun kita harus melakukan prinsip melayani. Ya, nggak bisa cuma kita minta dilayani saja, tapi prinsipnya dalam melayani, membantu, menolong orang lain. Ini penting. Ya, supaya apa? Prinsip relasi itu supaya terjaga. Ya, orang itu lebih suka dilayani daripada melayani, tentunya begitu ya. Tetapi kita ini diberi tugas oleh Tuhan. Ya, kalau kita sebagai pelayan, tentunya kita harus siap untuk melayani dalam semua aspek, melayani jemaat, ya, dalam hal bisnis, dalam hal apapun juga. Kita harus memberikan solusi-solusi yang baik untuk orang lain. Ya, memberikan inspirasi, memberikan satu pandangan-pandangan yang membuat orang lain itu bisa bangkit kembali, memotivasi hidup orang lain supaya mereka tidak menjadi lemah dalam kondisi apapun. Ya. Lalu terakhir adalah bekerja adalah tadi saya setuju dari statement dari Pak Iman, yaitu bekerja untuk memberkati dan membangun orang lain. Ya. Ini yang menjadi prinsip hidup kita, bagaimana kita menjaga relasi dengan semua orang. Ya. Saya pikir ini harus diperhatikan karena ini hal yang penting. Ya, membangun, jadi jangan sampai kita ini punya konflik yang panjang ataupun konflik besar dengan orang lain gara-gara kesalahan kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita ini karena terlalu mementingkan diri sendiri, kita egois, akhirnya kita ini bisa merugikan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi supaya prinsip relasi ini terjaga dengan baik, jadi kita harus memperhatikan banyak aspek yang harus kita lakukan. Bagaimana hidup kita harus menjadi terang dan garam untuk mereka. Ya, dalam aspek bisnis maksud saya. Ya, silakan lanjut Pak Yosea. Terima kasih Pak Peter, luar biasa. Baik Pak Yosea, mungkin ada best practice untuk relationship. Saya sebenarnya mau tanya, yang ditanyakan itu hubungan yang mana ya Pak ya? Di sini itu hanya diketikkan bagaimana membangun relasi yang baik. Nah, saya asumsikan mungkin karena ini topiknya wira swasta, wira usaha, mungkin ini asumsi saya sih. Kemungkinan dia ingin bertanya mengenai bagaimana membangun hubungan yang baik dalam bidang bisnis atau wira swasta seperti yang tadi disampaikan ketiga pemateri, gitu Pak. Oh baik. Saya agak kesulitan kalau pertanyaannya itu kan interpretasi Bapak sendiri. Iya, interpretasi saya. Ya oke. Kalau orang mau membangun hubungan, sekali lagi pertama di posisi ya. Posisi ini penting untuk diketahui. Saya siapa, dia siapa. Karena dari sisi ini baru akan dihasilkan rencana untuk bangun hubungan dengan dia. Kalau umpamanya tadi para pengusaha ini ya, kalau dia adalah calon pelanggan, kalau dia adalah calon partner dalam bisnis, oke? Atau dia calon investor, pasti caranya berbeda. Jadi saya ingin tanya dulu, ini posisinya seperti apa dulu? Karena dengan melihat posisi, kita akan melakukan dengan tepat untuk membangun hubungan. Ya. Kalau umpamanya dia seseorang yang sudah begitu mampu ya, dan saya main tabrak saja dengan cara menganggap bahwa posisi dia ini sebenarnya karena saya tidak tahu, kemudian saya anggap seperti orang biasa, dia akan tersinggung dan masalah besar. Oke, pertama posisi. Berikutnya dari posisi kita akan tahu yang tepat. Tujuan yang tadi kedua pembicara saya ambil bahwa yang saling menguntungkan.
dengan ketulusan, dengan hati nurani yang murni, dengan tulus, bangunlah pertemanan atau dalam tanda petik persahabatan awal tanpa ada udang di balik rempeyek. Sehingga dia melihat ketulusan kita. Baru dari situ kita akan lihat kepentingan bersamanya. Keuntungan apa yang kita bisa beri buat dia. Dengan tadi ya saya mengadopsi pembicara sebelumnya bahwa ya mesti sebenarnya mengorbankan diri. Melihat kepentingan orang lain lebih. Nah, setelah dibangun yang tadi Pastor Iman tadi sempat sebut adalah bicara soal trust. Hubungan akan berjalan baik kalau saling percaya. Nah, kalau sudah terbangun, tadi saling percaya, selanjutnya akan lebih gampang. Itu aja, Pak Stephen. Thank you. Terima kasih, Pak Yos. Memang sulit menginterpretasikan hanya satu kalimat seperti ini. Nah, kami ucapkan selamat datang kepada Pak Hardi Budiana, Ketua STT Berita Hidup, dan Bu Dina Kristiani, dosen STT Berita Hidup. Bila Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silakan dapat mengetik di kolom chat atau nanti bisa raise hand untuk bisa bergabung bersama kami. Nah, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ini cukup lengkap dari Pak Yusuf Progoyono, Kaprodi kita. Terima kasih sekali untuk materi dari Bapak panelis yang sangat memberkati. Izinkan saya bertanya, bagaimana kiat Bapak membangun prioritas antara bisnis dan pelayanan, mengingat baik bisnis maupun pelayanan adalah dua hal yang membutuhkan banyak waktu dan perhatian. Kedua, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pandangan teologi yang membagi antara priest and king, imam dan raja? Terima kasih. Nah, mungkin yang pertama adalah bagaimana membangun skala prioritas antara bisnis dan pelayanan. Nah, ini karena dua-duanya butuh waktu, butuh perhatian, mungkin mana yang diprioritaskan menurut Bapak-Bapak sekalian? Dan mengenai yang pertanyaan kedua adalah pembagian antara teologi yang membagi antara priest and king. Mungkin maksudnya di sini priest itu pendeta, king itu raja, raja tidak boleh jadi pendeta, pendeta tidak boleh jadi raja. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu. Saya kurang, karena di sini hanya ditulis antara priest and king. Sedangkan priest sendiri konotasinya adalah pendeta yang tidak menikah. Nah, ini pendeta Kristen ini pendeta yang menikah. Ya itu ya. Baik, silakan saya berikan waktu untuk bisa menjawab mungkin dari Pak Peter terlebih dahulu. Silakan Pak Peter. Untuk pertanyaan Pak Yusuf. Ya, bagaimana untuk dalam hal bisnis tentunya kita bekerja secara sekuler ya dalam kehidupan sehari yang kita kerjakan. Itu tentunya juga membutuhkan konsentrasi, membutuhkan fokus, membutuhkan satu pemikiran dan juga perencanaan dalam banyak hal ya. Nah, bisnis dan pelayanan yang kita sebut pelayanan adalah pelayanan seperti penggembalaan, melayani jemaat. Ya, kita siapkan waktu untuk mereka. Nah, karena kebetulan di mana itu kebetulan di Bali di tempat kami melayani itu memang saya tidak melayani sendiri, tapi kami punya tim pelayanan yaitu tim leader. Jadi ada banyak leader yang bisa melayani bersama-sama. Kami bagi tugas, ya bagi tugas, bagi tanggung jawab, ya sesuai dengan karunia masing-masing. Jadi kami terbantu gitu. Ya, jadi tidak saya one man show. Jadi teman-teman ini bisa melengkapi dalam bentuk pelayanan. Jadi apa yang menjadi kelebihan mereka, mereka juga bisa memberkati kami. Ya, nggak mungkin saya bisa melakukannya sendiri, sebab kami tidak sempurna. Makanya itu pengembalaan, di mana kami melihat ada beberapa teman-teman ini yang punya kemampuan dalam hal memimpin, dalam leadership, dalam hal kemampuan kedewasaan rohani, dan mereka mengerjakan dengan segenap hati dan melakukannya untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Ya, dan bagaimana kami membagi waktu? Ya, kami pasti bisa mengatur, memanage waktu itu supaya tidak
semuanya mendapatkan bagiannya masing-masing, ya. Tentunya karena kami bekerja sendiri, tentunya kami bisa memanage waktu dengan lebih baik, ya. Karena saya tidak bekerja di sebuah perusahaan, tapi kami sebagai entrepreneur, jadi bekerja sendiri, jadi kami punya banyak waktu untuk bisa mengaturnya, ya. Saat kami dibutuhkan untuk melayani tugas-tugas sebagai melayani jemaat, ya kami harus lakukan, harus siap. Dan harus siap juga 24 jam saya katakan. Ya, karena memang jemaat itu punya Tuhan. Semua yang dipercayakan kepada kita itu milik Kristus. Jadi kita harus melayani mereka dengan baik, ya. Tidak ada sosial, jadi harus diperlakukan sama. Ya, seperti itu harus yang kita lakukan, ya. Jadi untuk memanage waktu, karena kami melakukan pekerjaan bisnis sendiri, mengatur waktu sendiri, dan juga pelayanan, kami bisa mengaturnya sesuai dengan porsinya, ya, sesuai dengan kebutuhannya, ya. Nah, seperti itu. Saya pikir itu cukup, ya. Nah, bagaimana pandangan teologi yang membagi antara priest dengan king, ya, imam dan raja? Tentunya kita semua sebagai umat Tuhan, kita ini semua adalah sebagai imam, ya, imam dalam tanggung jawab sebagai imam dalam keluarga, nggak cuma imam sebagai juga untuk jemaat yang lain, tapi juga dalam keluarga pun kita harus menjadi imam. Bagaimana tugas imam itu menuntun setiap orang untuk dekat dengan Tuhan, menuntun mereka semua untuk bisa berkenan kepada Tuhan, supaya mereka semua sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, itu tugas imam. Lalu bagaimana kalau berbicara tentang raja, itu berbicara tentang power, ya, tentang kekuasaan, ya. Jadi kita semua diberi tanggung jawab oleh Tuhan, ya. Kalau kita bicara masalah ini, tentunya kita akan panjang, ya. Tapi waktunya karena singkat, saya tidak akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nanti kita bisa sambung lagi, ya. Silakan Pak Yosea, dilanjutkan. Ya, silakan Pak Yosea, bisa dilanjutkan untuk pertanyaan Pak Yusuf. Mari. Ya, baik. Pak Yusuf, kalau saya ini beda dengan dua narasumber, ya. Saya sudah memantapkan untuk tidak double, jadi saya full time. Saya sempat digoda oleh teman saya sekian tahun yang lalu untuk menangani satu perusahaan karena dia melihat saya mampu. Saya katakan bahwa saya berterima kasih untuk kesempatannya, tapi saya ini orang yang terbatas. Saya bukan orang-orang yang hebat yang bisa ngatur waktu begitu rupa, jadi saya mengatakan tidak. Dan ketika muncul lagi satu kesempatan yang cukup besar, saya juga mengatakan, saya ini kapasitasnya kecil, tidak bisa membagi begitu rupa dengan kayak teman-teman, saya mau fokus. Jadi, kalau bicara soal yang tadi yang ditanyakan sama Pak Yusuf, ya, bagaimana membagi prioritas, buat saya pribadi, saya sudah menetapkan bahwa saya tidak double seperti yang teman-teman ini. Jadi prioritasnya apa buat saya sudah, tapi saya menghargai akan teman-teman yang bisa membagi waktu begitu rupa, ya. Saya appreciate itu, saya hargai itu tidak mudah, ya, berganti hati, berganti pikiran, berganti beban, bolak-balik begitu. Buat saya ini teman-teman hebat. Lalu saya akan menjawab yang tadi King and Priest, ya. Yeah. Sebentar, saya lihat chatnya. Bagaimana mengenai pandangan teologi yang membagi antara priest and king? Kalau bicara soal priest, dia yang menerima visi dari Tuhan. Bicara soal king, dia yang menyediakan menyediakan kebutuhan untuk melengkapi visi. Itu aja singkatnya seperti itu. Kalau dikatakan bahwa king and priest itu bisa berjalan bersama-sama, ya itu ideal. Di mana kingnya itu tunduk pada visi dari sang priestnya. Jadi pengusahanya itu tunduk support pada gembalanya.
Ini sangat bagus sekali. Yang itu yang diharapkan. Karena dua-duanya tetap anak Tuhan yang menjalankan fungsinya masing-masing. Kalau bisa, sekali lagi saya ungkap ya, bahwa di dalam gereja begitu banyak potensi untuk ini bisa dijalankan. Ini karena waktu saya nggak bisa ngomong lebih banyak lagi, tapi begitu banyak potensi di mana dua-duanya ini bisa dijalankan. King and priest tergantung konsep awalnya ini mau seperti apa. Saya melihat di beberapa gereja termasuk JKI ya, Kings-nya itu betul support akan priest-nya. Sehingga priest-nya ya total artinya ya dia terima visi, dia menggenapkan visi, dia menjadi fasilitator untuk para bisnismen di gerejanya itu melakukan, saya pakai istilah tadi, kolaborasi dan kooperasi, ya, saling menguntungkan bisnisnya yang kemudian juga membangun dampaknya kepada gereja atau keuangan gereja. Jadi itu aja Pak Yusuf, saya bisa memberikan tambahan untuk itu. Thank you. Baik, terima kasih Pak Yusuf ya. Silakan Pak Iman, ada tambahan untuk pertanyaan dari Pak Yusuf? Oke, jadi kalau pertanyaan pertama, bagaimana mengenai prioritas antara bisnis dan pelayanan, saya merasa bahwa hubungan ini, prioritas ini memang sesuatu yang nggak mudah ya. Tapi kata kunci yang saya mau beri mungkin adalah kata keseimbangan, balance. Nah, keseimbangan itu harus dimengerti sebagai istilahnya begini, bukan sama rata. 50-50 itu bukan seimbang. Tapi seimbang itu sebetulnya seperti kayak kita belajar naik sepeda. Pada waktu sepeda itu mulai miring ke kiri, kita agak miring ke kanan. Kalau dia terlalu miring ke kanan, kita miring ke kiri. Jadi pertanyaannya adalah di fase itu musim kehidupan kita seperti apa? Jadi menurut saya keseimbangan itu dinamis ya, bukan sesuatu yang statis. Oh harus ini dulu pelayanan, terus baru berapa persen untuk bisnis. Menurut saya tidak seperti itu. Tapi tergantung dari musim kehidupan, tergantung dari kebutuhan saat itu. Nah, oleh karena itu, seperti yang tadi Pak Peter sampaikan, saya setuju sekali yang namanya kita perlu bangun sebuah sistem. Kita tidak bisa mengerjakan semua itu sendiri, baik di dalam pelayanan maupun di dalam bisnis. Jadi, saya belajar bahwa semakin baik kita membangun sebuah sistem, kita itu akan sangat bisa melakukan begitu banyak hal multitasking bersamaan. Jadi kuncinya adalah delegasi. Delegasi kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi kita. Jadi intinya tidak, kalau di dalam musim kita memulai bisnis tentu kita baru mulai menata sistem, baru kita mulai untuk mengatur segalanya tentu akan membutuhkan waktu. Oleh karena itu memang perlu dipertimbangkan kalau kita mau mulai bisnis, sedangkan kita juga pelayanan juga kita perlu pertimbangkan nih resiko waktu, resiko tenaga, pikiran yang kita harus berikan. Tapi intinya gini, bahwa membangun bisnis itu seharusnya juga kita membangun sistemnya. Artinya bukan cuma kita yang sibuk. Saya satu kali pernah ikut Relevant Leadership di JPCC di Jakarta pada waktu itu. Nah, pada waktu itu lagi tengah-tengah seminar, telepon saya berdering. Telepon saya beberapa kali itu masuk terus gitu. Terus saya angkat bolak-balik, saya harus ke belakang karena saya harus angkat telepon gitu, karena ada telepon dari relasi, dari customer. Terus kemudian mungkin bagi teman-teman yang tahu ada namanya Pastor Alfi ya, Pastor Alfi Raja Gugu tuh tiba-tiba nyenggol saya gitu, dia bilang, wah bisnis lagi moncer ya bro ya, bisnis lagi jos nih, dia bilang gitu. Nah, saya pada waktu itu nggak ada reaksi apa-apa, nggak punya pandangan apa-apa. Cuman terus kemudian membuat saya berpikir, apa iya kalau misalnya bisnisnya lebih berhasil, kita harus lebih sibuk? Apakah bisnis itu lebih maju kalau kita menghabiskan lebih banyak waktu? Kemudian saya belajar kepada banyak teman-teman yang istilahnya mereka bisa melakukan banyak hal, tapi karena mereka membangun bisnis itu dengan sistem yang bagus, ya, dengan pendelegasian yang bagus, tertata rapi, cara kerjanya bagaimana, nilainya apa, disampaikan secara jelas,
mereka dalam tanda kutip bisa melakukan banyak hal justru dengan waktu yang lebih sedikit. Jadi saya belajar justru malah menurut saya belum pernah ketemu pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip sukses, betul-betul luar biasa, dipercayakan banyak hal, tanggung jawab dalam kehidupan tuh kelihatannya sibuk. Justru saya melihat mereka tuh kelihatannya kok santai ya, bisa punya waktu sama keluarga, masih bisa membagi waktu pelayanan, masih bisa melakukan banyak hal. Ya, kuncinya menurut saya adalah sistem apa yang kita bangun di dalam bisnis. Hal yang sama juga menurut saya betul di dalam hal pelayanan. Nah, menyangkut pertanyaan kedua mengenai priests and kings ya, menurut saya, pandangan saya bahwa di Alkitab sebenarnya menurut saya pribadi tidak ada dikotomi antara dunia sekuler dan dunia rohani. Jadi saya percaya bahwa bahkan di dalam pekerjaan pun, customer ataupun relasi itu adalah jemaat yang juga kita bisa layani, kita bisa pengaruhi dengan nilai-nilai kerajaan. Pada saat kita melakukan suatu deal dengan baik, menyediakan servis dengan baik, otomatis dia akan lebih terbuka. Hubungan itu terbangun, dia pasti lebih terbuka. Oleh karena itu saya suka apa yang Pastor Peter Tanci ya, kalau nggak salah dari CCF, dari Christ Commission Fellowship, beliau seorang gembala sidang, tapi dia juga seorang pengusaha. Dan dia bilang tidak ada perbedaan, tidak ada dikotomi. Jadi dimanapun kita berada, kita ini bisa untuk menjadi priest dan untuk menjadi king di waktu yang bersamaan. Itu sekali lagi tergantung dari bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Jadi mungkin jawaban saya menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Luar biasa materi malam ini, ilmu-ilmu mahal semua dan benar-benar padat. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hardi Budiana. Hardi Budiana bersama kami. Para narasumber yang baik, saya mau bertanya. Kami akan memulai dengan rencana kewirausahaan baik dilakukan oleh staf maupun oleh mahasiswa. Pertanyaannya, jenis atau macam kewirausahaan apa yang cocok untuk staf atau mahasiswa di tengah krisis, baik untuk keterampilan mahasiswa maupun sebagai income lokal lembaga? Mohon pencerahannya. Mungkin ada Pak Hardi ingin menanyakan langsung, boleh Pak? Bisa dinyalakan mikrofonnya. Jika Pak Hardi bisa bertanya langsung, kami baik, terima kasih Pak Stephen. Ya, saya sedang bergumul dengan lembaga kami. Dengan adanya webinar ini saya tertarik. Maaf Pak Stephen agak terlambat, memang ada acara tadi. Mari Pak. Jadi dengan bertanya ini supaya saya tambah pencerahan ya. Begini Pak Stephen, terutama kepada Bapak para narasumber, Pak Peter atau Pak Iman atau Pak Yosua, silahkan nanti bagaimana. Di lembaga kami sedang in-nya ini, kami sedang menggalakkan namanya kewirausahaan atau entrepreneur itu, baik kepada staf maupun kepada mahasiswa. Baik kepada staf memang itu sebagai langkah awal untuk income lokal ya, terutama kebutuhan mahasiswa, tetapi juga untuk income lokal dalam bentuk ya finansial, karena memang namanya STT itu terbatas pemasukannya. Yang kedua adalah mahasiswa sedang dilatih entrepreneur atau kewirausahaan, kelak nanti setelah lulus diharapkan bisa lebih mandiri, tidak tergantung pada sinode, tidak tergantung pada yayasan, tidak tergantung pada donatur, tetapi betul-betul mandiri dalam konteks pelayanan tetap jalan, tetapi tidak bergantung dipengaruhi oleh karena faktor ekonomi sehingga pelayanan akan berhenti. Itu maksud saya Pak Stephen, silakan mungkin bisa menolong kami. Karena itu yang kami butuhkan. Kami sudah berusaha untuk memulai dengan entrepreneur atau kewirausahaan, baik itu bidang pertanian, pertamanan, atau perkebunan, tapi sampai sekarang terus terang aja belum maksimal. Nah, dengan adanya webinar ini kami tertarik, siapa tahu ada pencerahan lebih baik akan segera kami terapkan begitu. Terima kasih Pak Stephen. Terima kasih Pak Hardi pertanyaannya. Monggo Pak Yosea bisa memulai untuk menjawab. Selanjutnya Pak Peter dan Pak Iman dan Pak Peter. Silakan Pak Yos. Terima kasih. Yang Bapak sudah lakukan dengan melatih ini berarti mahasiswa STTS ya Pak ya? STT Berita Hidup Pak Yosea. Pak Hardi Ketua STT Berita Hidup. Ya, STT ya, oke. Dari pengalaman saya memimpin LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, ya,
saya melihat bahwa memang calon hamba Tuhan itu mesti dibekali dengan keterampilan untuk ya saya pakai istilah yang paling dasar lah, bertahan hidup. Ya, bukan untuk kaya ya, tapi pokoknya cukup kemudian dia bisa melayani. Nah, tantangannya adalah sebenarnya para pemimpin ini mesti bisa melihat lebih jauh, kira-kira di daerah yang bersangkutan, asal yang bersangkutan, ya, peluang yang kira-kira bisa diambil adalah seperti apa. Memang ini perlu penelitian singkat. Mapping ya, Pak? Untuk mapping dulu, lihat kebutuhannya apa, kemudian dari pihak STT, ya, mungkin kerjasama, kolaborasi dengan LPK atau apalah gitu ya, praktisi yang punya hati untuk melatih mereka. Dari pengalaman saya sekian tahun membangun LPK ya bisa, Pak. Cuma ya sekali lagi tidak bisa dikerjakan sendiri sekali lagi. Harus kerjasama dengan pihak lain yang lebih profesional ya, lebih kompeten ya. Saya pun ketika membangun satu demi satu departemen dalam pelayanan di pelatihan kerja, saya yang kunci pertama saya butuh orang, Pak. Orang punya hati, ya, kemudian gandeng orang yang punya keterampilan, ya, lalu jalan. Jadi betul apa yang Bapak sampaikan, cuma saya hanya ini kan nggak bisa menjawab secara praktis ya. Mesti mapping dulu, lihat, kemudian yang tepat mana, kemudian waktunya berapa lama, dan dicoba. Itu Pak yang saya bisa jawab. Thank you. Berarti ada need assessment ya Pak Yos ya? Ya. Baik, Pak Peter bisa sharing best practice untuk pertanyaan dari Pak Herdi. Ya. Untuk khusus bicara tentang konteks STT ya, jadi teman-teman yang belajar teologi ya di STT, tentunya nggak cuma dilengkapi dengan hal-hal yang berkenaan dengan teologi saja. Saya pikir harus juga dilengkapi dengan entrepreneurship ya. Jadi teman-teman ini harus diajarin juga bagaimana supaya bisa bagaimana cara untuk menciptakan peluang usaha, kalaupun sampai kita sudah selesai kuliah lalu kembali ke ladang pelayanan, juga harus belajar banyak hal ya, nggak cuma belajar teologi ya. Jadi saya pikir ini juga harus masukkan dalam kurikulum, boleh juga sih kalau memang itu menjadi saran ya. Nah, lalu kemudian untuk pekerjaan kewirausahaan di dalam STT sendiri ya, ini saya kan sudah tahu di Salatiga itu, di Kopeng itu tanahnya begitu besar sekali, dan apa yang cocok kira-kira untuk usaha atau kewirausaha di sana untuk melengkapi staf, mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Saya pikir kalau di daerah dingin seperti di Salatiga atau Kopeng itu tentunya lebih cocok ke arah pertanian dan peternakan ya. Ya, ini yang harus dimaksimalkan. Mungkin kenapa tidak maksimal? Karena memang kurang diperhatikan. Jadi harus saya sarankan untuk memanggil ahli ya, ahli yang misalnya gini. Ada budidaya atau usaha sayur-sayuran dengan cara sistem hidroponik. Dan ini sangat dicari orang. Kenapa? Karena hidroponik ini tidak menggunakan pupuk kandang. Jadi orang lebih suka, karena apa? Lebih natural ataupun lebih sehat ya, karena tidak tercemar dengan bahan-bahan kimia itu ya. Jadi itu perlu panggil para ahli. Atau dibangun sebuah sistem pertanian yang dengan sistem hidroponik. Saya pikir di daerah Kopeng itu cukup ideal ya. Itu. Kemudian peternakan, apa yang bisa diternakan di situ? Kita buat peternakan yang cepat, yang langsung bisa panen dalam waktu tidak harus bertahun-tahun. Seperti kayak misalnya peternakan sapi itu kan butuh waktu sampai mungkin puluhan tahun atau karena cukup panjang ya. Peternakan yang cepat aja yaitu budidaya ikan air tawar. Saya pikir ada nila, ada mujair, ada lele, dan bisa dibuatkan kolam. Nah, coba juga
panggil para ahli bagaimana cara melakukan peternakan supaya hasilnya maksimal. Dan itu bisa dikerjakan dengan maksimal, dan itu harus bagi tugas. Apalagi ini bicara mengenai institusi lembaga STT bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Dan itu pun akan menjadi satu pembelajaran bagi para mahasiswa bagaimana nanti ketika mereka lulus mereka bisa belajar, oh ternyata sistem hidroponik itu seperti ini. Oh, peternakan ikan yang sederhana yang memanfaatkan lahan sempit pun bisa bisa dikembangkan ya. Itu saran saya sih menjadi masukan, bisa menjadi salah satu buah pikiran yang bisa dikerjakan. Lalu kemudian kebanyakan generasi yang sekolah di STT itu adalah generasi milenial. Tentunya tidak asing dengan media sosial ya. Bagaimana bisa mengembangkan digital marketing misalnya atau online marketing sebagai apa? Sebagai trader. Ya, trader itu bisa juga sebagai reseller. Ya, bagaimana kita bisa menjadi reseller? Ya, kita bisa menciptakan sebuah sistem yang bergabung di toko-toko online. Ya, jadi kita nggak usah ngurusin barang, tapi kita menjadi pelaku reseller aja, bisa menjualkan produknya orang lain tanpa kita mengemas barang atau mengirimkan barang ke konsumen. Ya itu bisa dikuasai. Banyak seminar-seminar tentang bagaimana melakukan reseller sebagai trader di dunia digital marketing. Ya, ini salah satu ide saja ya. Jadi gunakan media sosial untuk bisa kita menghasilkan sesuatu. Nah, anak-anak muda sekarang itu kan suka narsis, istilahnya itu suka tampil di media sosial ya, tentunya di YouTube. Nah, di YouTube pun kita bisa melakukan bisnis, Bapak Ibu sekalian. Sebagai apa? Sebagai YouTuber. Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita kalau kreatif ya di bidang YouTube ini bisa membuat satu menciptakan peluang-peluang kerja kalau kita kreatif ya. Kita bisa menarik atau membuat banyak sekali viewer yang melihat YouTube kita kalau memang menarik, dan itu bisa dikuasai kalau kita belajar. Ya, itu saya pikir itu menjadi salah satu ide-ide saja untuk bisa dikembangkan. Ya, saya pikir untuk pendidikan entrepreneurship di dalam pendidikan sekolah Alkitab juga perlu saya pikir harus dilengkapi. Ya, ini saran saja. Ya, silakan mungkin ditambahkan yang lain, Pak. Terima kasih Pak Peter. Silakan Pak Pendeta Iman bisa menambahkan. Ya, terima kasih Pak Ardi. Kalau menurut saya setuju dengan jawaban-jawaban kolega saya. Saya cuma ingin menambahkan begini, bahwa prinsipnya kalau kita wirausaha itu selalu dimulai dari yang namanya kekuatan kita. Kekuatan kita ini apa dulu? Ya, karena kalau kita melakukan berbagai jenis usaha, tentu memang itu semua tergantung dari kemampuan dan yang Tuhan percayakan pada kita. Jadi ada istilahnya, memang ada orang-orang yang jago banget untuk jadi petani, jadi peternak, tapi tidak semua orang seperti itu, tidak semua mahasiswa seperti itu. Oleh karena itu, seperti yang tadi disampaikan Pak Peter, betul sekali bahwa ini sekarang zaman digital, zaman media, mungkin ya bisa jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin mereka sangat kreatif dalam bikin konten ya, dalam bikin hal konten baik di YouTube, baik di online training. Saya punya teman bagaimana mereka dari gereja ya, mereka memikirkan satu bisnis usaha apa yang bisa membantu perusahaan-perusahaan. Lalu mereka melihat dari orang-orang yang ada di gereja mereka, kekuatan mereka adalah mereka itu pandai dalam membangun SDM. Contohnya training SDM. Akhirnya mereka membuat perusahaan untuk melatih perusahaan-perusahaan sekuler di dalam mengembangkan SDM mereka. Jadi ini adalah satu contoh gimana tidak hanya terpaku dengan lokasi kita ya, tidak terpaku dengan pertanian atau peternakan, walaupun menurut saya itu sesuatu yang perlu dicoba gitu. Tapi lebih ini lagi untuk kita lihat dulu kekuatan dari para mahasiswa ini apa, kira-kira mereka suka apa, mereka bisa apa. Dan terus yang berikutnya adalah problem apa yang sekarang sedang dihadapi di masyarakat sekitar kita. Misalkan saat ini kita dengan masa pandemi seperti ini, kita kesulitan sekali ya dengan namanya
sekolah, karena sekolah itu mungkin sekarang semuanya harus dilakukan secara online atau sekarang kirim tugas. Bisa nggak, memungkinkan nggak kalau ada mahasiswa yang mungkin dia pintar untuk di mata pelajaran yang lain, untuk ngajarin anak SD atau anak SMP, mungkin itu bisa menjadi satu poin plus gitu istilahnya untuk dari keahlian, dan kemudian kita memeriksa apa yang menjadi kebutuhan. Jadi solusi apa yang kita bisa hadirkan pertama ke masyarakat ke sekitar kita, dan juga pada umumnya di dalam lingkungan sosial mereka, mahasiswa dari pertemanan mereka ini, mereka sedang butuh solusi apa. Mungkin pertanyaannya mulai dari situ, kekuatan apa secara kolektif maupun secara individu yang kita punya, kemudian kira-kira solusi apa yang kita bisa berikan kepada permasalahan yang ada. Nah, sekali lagi, memang perlu waktu ya, perlu untuk assessment, untuk betul-betul melihat ini keperluannya apa, dan perlu untuk betul-betul menggali sebetulnya kemampuan, kekuatan dari para mahasiswa ini apa. Nah, itu akan kemudian sangat memperjelas apa saja, ya. Ada yang mungkin bisa di bagian pertanian, ada mungkin bisa yang bisa kasih training untuk SDM, bisa berbagai macam ide usaha yang bisa dilakukan, itu pasti mulai dari situ, dari kekuatan dan kemudian dari permasalahan yang ada. Intinya begitu, menurut saya. Wah, ini pertanyaan Pak Hardi sekaligus menjadi inspirasi bagi kami di STT Sangakala, Pak. Walaupun Pak Hardi dari Berita Hidup. Bagaimana, Pak? Apakah puas atau ada pertanyaan lain? Oh, boleh sedikit, boleh ya, Pak? Oh, boleh Pak. Silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan, Pak. Senang dengan jawaban-jawaban respon dari Pak Yosua, Pak Peter, Pak Iman. Kami memang ya semuanya hampir memberi masukan pada kami, baik dalam kurikulum, baik tadi Pak Iman tadi evaluasi kekuatan, kelemahannya apa sudah. Kemudian yang saya garis bawahi Pak Yosua tentang bahwa kalau kita mulai dengan kewirausahaan, kami sudah mencoba banyak hal, Pak. Tanah kami itu 5 hektar. Tanahnya cukup masih banyak daripada gedungnya. Namun kami sudah coba untuk dengan peternakan. Waktu itu ada puyuh, kemudian ada kelinci, kambing, semua kami coba semua. Tapi tanda petik gagal semua. Kemudian perikanan, lele, kemudian ada ikan, itu ikan apa namanya, nila itu juga tanda petik gagal. Kemudian pertanian sedikit agak berhasil, hanya bayam, itu untuk konsumsi mahasiswa. Nah, yang saya garis bawahi adalah memang betul kekuatan kita apa, kelemahan kita apa dari mahasiswa kita. Tadi Pak Iman sudah menyoroti. Pertanyaan saya adalah mohon masukan lagi Pak Yosua. Misalnya menggandeng kami memang tidak ada ahlinya ya, hanya main pengalaman-pengalaman. Latar belakang mahasiswa kami itu rata-rata pedesaan ya Pak, baik itu dari pulau-pulau Kalimantan atau Nias atau ya pedesaan lah, lebih banyak pedesaan daripada kota, sehingga kami lebih menekankan pada pertanian atau perkebunan atau sayur mayur. Nah, bagaimana caranya untuk menggandeng LPK itu Pak, supaya apakah itu perlu dana banyak atau ada LPK yang sifatnya punya hati untuk membantu melayani STT yang notabene tanda petik memang ekonominya sangat minim. Itu aja, tambah sedikit Pak, maaf mengganggu karena ini saya senang dengan webinar ini. Ya, terima kasih Pak Ardi, kami juga senang ini sekaligus bisa menjadi jawaban taktis. Silakan Pak Yosua, mungkin ada tips dan trik itu untuk menggandeng LPK. Terima kasih. Pak, saya kalau masalah pertanian dan peternakan, kalau saya tidak pada LPK Pak, tapi pada praktisi. Saya punya satu teman punya hati untuk mengajari, untuk mengelola akan dua hal itu. Jadi saya pikir mungkin Pak Stephen, saya mungkin berikan WA saya ke Pak Hadi, saya akan coba connect lebih ini lanjut ya. Karena saya melihat hatinya luar biasa Pak. Hatinya luar biasa. Dengan yang bersangkutan saya pergi ke Nusa Penida, saya pergi ke Soe, kemudian saya pergi ke Papua. Dan yang lebih lanjut adalah yang ke Papua, di mana kami menolong satu suku yang kelaparan sehingga banyak yang mati di zaman itu ketika hujan terlalu banyak.
dan di sana kemudian ditemukan akan solusi yang tepat. Ya, pertanian yang seperti apa dan beberapa hal yang perlu dilakukan. Beberapa kali ke sana dan kepala sukunya sangat senang, tertolong. Dan teman ini memang punya hati ke sana, Pak. Karena itu saya pikir saya nggak ahli di situ. Saya di manajemen leadership di LPK saya oke, tapi kalau yang itu saya harus gandeng teman saya ini. Itu ya Pak Adi ya. Oke. Ya, baik, makasih Pak. Makasih Pak Yosya. Ya. Akan tindak lanjuti. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Nanti akan dikirimkan kontak Pak Yosya. Gitu ya Pak Yosya, tidak apa-apa ya Pak Yosya. Oke Pak. Baik, saya pikir memang ini pembahasan yang menurut saya menarik sekali. Dan bahkan kalau saya bilang bahasa-bahasa YouTuber ini isinya closing statement dari para pembicara, dimulai dari Pak Iman. Silahkan Pak Iman, ada closing statement untuk hari ini. Ya, saya ingin ada dua hal. Closing statement pertama, ngomongin soal kekuatan, saya tertarik dengan ayat firman Tuhan yang berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengacu pada ayat itu, saya belajar bahwa tidak ada istilah kelemahan. Kelemahan itu ada pada saat kita membandingkan kekuatan kita dengan orang lain. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu memberikan talenta dalam kehidupan kita yang pasti unik dan pasti luar biasa. Jadi kuncinya adalah jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, tapi berusahalah untuk mengenali siapa diri kita, mengenali apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya percaya bahwa yang namanya promosi itu akan datang pada waktu kita itu bisa memberikan solusi. Jadi buat teman-teman yang bekerja juga saya ingin tekankan bahwa kalaupun bos Anda atau atasan Anda tidak melihat prestasi Anda merasa itu, Anda tidak perlu untuk melakukan begitu banyak politik ya. Karena saya percaya kalau kita itu betul-betul orang yang menghadirkan solusi dimanapun kita berada, promosi itu pasti mengikuti kok, ya. Apakah nanti atasan kita yang menemukan atau atasan orang lain yang menemukan, itu pasti yang namanya terang itu tidak mungkin ditaruh di bawah. Firman Tuhan bilang terang itu pasti ditaruh di atas. Gitu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman, luar biasa. Pak Peter, ada closing statement buat malam ini? Ya, saya cuma membagikan untuk teman-teman dalam kondisi seperti sekarang ini apa yang harus kita lakukan ya. Kita pertama tadi saya sudah bagikan tentang bagaimana kita harus bertahan. Lalu kemudian yang kita kerjakan adalah kita ini harus tetap aktif, jangan pasif dalam semua kondisi apapun ya. Orang yang aktif untuk melakukan banyak pekerjaan itu tentunya lebih banyak kesempatan daripada kita pasif ya. Lalu kedua adalah kita inisiatif gitu. Ya, orang yang aktif pun belum tentu dia punya inisiatif. Nah, kita harus ada timbulkan dari diri kita bagaimana kita berinisiatif ketika menghadapi situasi seperti ini. Kalau misalnya ini menghadapi jalan buntu, apa yang harus kita lakukan itu inisiatif. Jadi berpikir. Jadi coba berdiskusi bersama-sama untuk menciptakan sebuah peluang-peluang yang ada ya. Jadi sekali lagi pertama aktif, kedua inisiatif. Tadi saya tambahkan lagi juga tadi yang dikatakan sama Pak Yosea. Kita harus kreatif ya. Kreatif itu tidak monoton. Jadi harus banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kreativitas kita dari semua aspek yang kita kerjakan ya. Contoh tadi misalnya kenapa pertanian dan peternakan itu gagal ya. Kita kalau menghadapi kegagalan jangan menyerah. Bangkit lagi, Pak. Ya, ayo bangkit lagi, diperbaiki atau apa orang yang ahli yang membimbing supaya benar-benar harus dimaksimalkan.
Nah, itu bagaimana caranya untuk misalnya menghadapi kegagalan panen misalnya. Nah, kita harus juga aktif bagaimana untuk bisa berupaya terus, ya nggak boleh menyerah, Pak ya. Jadi kalau menyerah, jadi kita akan menjadi lemah gitu loh. Ya kita tawar hati, akhirnya kita tambah susah ya. Tapi yang penting tetap konsisten aja. Diperlukan konsistensi dan motivasi yang tinggi untuk bisa terus berkreasi gitu ya. Itu dibutuhkan ya, untuk entrepreneurship ya. Lalu terakhir adalah kita ini harus inovatif. Inovatif itu adalah menemukan banyak hal apa peluang-peluang yang kelihatannya bisa dikerjakan dalam kondisi sulit ini. Ya tadi saya sudah berikan contoh-contoh. Kalau sekarang zamannya digital marketing, ya semua orang bisa mengolah apa yang bisa kita ajukan melalui online marketing ya, tanpa kita harus ribet dengan barang. Bagaimana kita menjadi reseller seperti tadi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saudara tidak sadar beberapa hamba Tuhan yang terkenal ya, itu selalu tampil di YouTube, selalu membagikan firman Tuhan, membagikan motivasi hidup yang menguatkan. Itu mereka juga mendapatkan penghasilan juga, karena secara tidak langsung mereka menjadi YouTuber ya. Jadi kami bisa lihat mereka viewernya banyak, subscribernya juga banyak, akhirnya mereka juga kreatif, makin kreatif untuk membuat konten-konten yang menarik. Nah ini juga boleh dipikirkan. Ya, bagi anak-anak muda yang zaman sekarang harus menguasai tentang bagaimana digital marketing ini harus dikembangkan. Ya, saya pikir karena kita juga zamannya sudah senior karena saya lahir tahun angkatan 60-an. Jadi saya cuma bisa memotivasi anak-anak muda zaman sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi yang lebih maju yang sekarang ini berkembang terus. Kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk memudahkan kita supaya mendapatkan peluang-peluang penghasilan di situ ya. Yang penting jangan menyerah, jangan putus asa, jangan istilahnya berdiam diri, jangan pasif, harus tetap berkarya ya. Lanjutkan pekerjaanmu karena kalian punya waktu yang mungkin lebih panjang daripada kami. Jadi kalian punya banyak kesempatan yang ada. Jadi tetap itu tadi ya. Tadi satu aktif, kedua adalah inisiatif, ketiga adalah kreatif, keempat adalah inovatif. Ya, terapkan dalam semua aspek apapun dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Sekian. Terima kasih Pak Yus. Closing statement. Iya, saya sedikit melenceng ya. Dua pembicara kita sudah ngomong soal entrepreneur banyak, jadi saya mau mengingatkan, walaupun ini saya lihat pesertanya tidak banyak yang gembala ya, tapi saya mau mendorong karena ini direkam. Jadi mari para gembala mengembangkan akan daya inovasi dan kreativitas di dalam pelayanan supaya kita gembala ini punya kapasitas untuk menjadi wadah di mana jemaat bisa saling kerjasama, kolaborasi untuk menghasilkan nilai lebih, bahkan pekerjaan yang baru. Karena saya melihat bahwa justru di masa seperti ini, fungsi gembala bukan hanya bicara sesuatu yang rohani, tapi lebih kepada penerapan di mana jemaat bisa dikumpulkan, lalu dicarikan akan jalan keluar, sesuatu yang baru. Karena itu mari gembala memiliki cara pandang entrepreneur, sehingga bisa mengembalakan atau menjadi contoh buat jemaatnya. Itu Pak Stephen, thank you. Baik, terima kasih Pak Yos. Akhir kata kami ucapkan terima kasih buat para pembicara dan para peserta sekalian. Luar biasa, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Lalu di masa pandemi ini, di masa krisis, berbagai tantangan ada, namun alangkah lebih baiknya ketika kita bisa melihat peluang dan menjadikan peluang itu sebagai jalan keluar atas tantangan-tantangan yang ada. Ada beberapa pengumuman sebelum nanti kita doa tutup. Yang pertama untuk yang bagi peserta yang membutuhkan sertifikat dapat mengisi daftar hadir, tadi ada di chat, lalu nanti bisa menghubungi admin STT Sangakala atas nama Wardi. Ya, jadi bagi para peserta yang membutuhkan sertifikat,
dapat mengisi daftar hadir dan menghubungi admin STT Sangkakala atas nama Wardi. Dan yang kedua, setelah kita doa tutup, nanti kita akan ada sesi foto bersama, dan minggu depan masih ada ngopi ya. Ya akan ada pengumuman dan ada poster lebih lanjut, beserta setelah doa tutup ada foto. Dan tidak lupa kami sampaikan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe YouTube STT Sangkakala agar nanti kita bisa live dari YouTube gitu ya. Jadi kita cari subscriber. Nah, untuk doa tutup kami minta dengan hormat, ini ada salah satu dosen kita, Bapak Iska. Bapak Iska Sugiarto, apakah masih bersama kami, Pak Iska? Bisa minta tolong untuk doa tutup sebentar, Pak Iska? Pak Iska? Ya. Pak Iska, apakah masih bersama? Oh, kelihatannya Pak Iska ada. Kalau begitu, kita minta Pak Yusuf Rogo saja. Pak Yusuf Rogo, bersamakah dengan kita? Apakah suara saya bisa didengar? Oke, dengan jelas sekali Pak Yusuf, silakan. Ya. Terima kasih sekali lagi buat ketiga hambanya yang luar biasa. Saya sangat terberkati malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan demi kesempatan. Hari-hari ini hikmat sedang teriak-teriak lewat webinar. Kami bersyukur ada banyak hikmat yang bisa kami peroleh, termasuk malam hari ini ada begitu banyak hikmat yang boleh kami dapatkan. Kami melepaskan berkat buat ketiga hamba-Mu yang sudah berbagi pengalaman, ilmu, kebenaran buat kami. Tuhan yang terus menambah-nambahkan hal yang baik, Tuhan terus menambah-nambahkan berkat buat ketiga hamba-Mu. Pak Stephen juga sebagai moderator, Engkau memberkati. Semua kami yang hari-hari ini mungkin sedang bergumul, ingin berwirausaha apa, Tuhan sendiri akan taruh ide, bahkan ilmu yang sudah kami peroleh malam hari ini, biar bisa kami praktekkan sesegera mungkin. Sekali lagi kami mengucap syukur buat pembelajaran yang berharga yang boleh kami dapatkan malam hari ini. Kamis mendatang, kami akan mengadakan acara lagi dengan topik yang berbeda, biar Engkau juga memberkati acara yang kami rencanakan. Blessing-Mu turun buat semua kami, blessing-Mu turun buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, Bapak Ibu bisa nyalakan videonya. Kita akan foto bersama-sama. Silakan Pak Wardi bisa dibantu untuk mengkomando untuk foto bersama. Ya, video bisa dibuka semua, Bapak Ibu semua. Kita akan foto bersama-sama. Kita tunggu beberapa teman kita yang masih belum membuka videonya. Ya. Saya hitung sampai 3, Bapak Ibu semua untuk foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu semua. Satu, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berberkati. Terima kasih Pak Iman, Pak Yosea, Pak Peter. Tuhan berkati. Halo Pak Stephen. Ya silakan. Pak, minta nomornya Pak Yosea Pak. Tadi sempat menawarkan nomor HP, kita akan kontak lebih lanjut. Ya Pak Hardi, nanti Ya, Pak Fibri. tolong jangan online Pak. Ya. Oh iya, jangan online ya. Pak. Nanti Pak Fibri akan langsung ya untuk private chat. Ya. Itu Pak Hardi. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Iya. Semua. Sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih.